Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan yang pertama Hovifah Dwi Cayaningrum dengan akhiran NIM 38, Ahmad Nurul Faizal Aldi dengan akhiran NIM 39, Bintang Ardiri Nengga dengan akhiran NIM 40, Alvin Ridla Firmansyah dengan akhiran NIM 42, dan Andi Ridwan Saukani dengan akhiran NIM 43. Di sini kami akan memberikan video tutorial tentang menentukan stabilitas lereng dengan menggunakan aplikasi Rockscience Slide2. Selamat menyaksikan. Pertama, kita buat desain dari AutoCAD dengan koordinat-koordinat yang telah ditentukan. Kita buat garis searah sumbu X sebagai jarak dengan panjang 45 meter. Kemudian kita buat garis searah sumbu Y dengan koordinat 0,0 sebagai elevasinya sepanjang 40 meter. Kemudian titik A1 koordinat 0,40. Kemudian titik A2 koordinat 10,38. Kemudian titik A3 koordinat 15,34. Kemudian titik A4 dengan koordinat 20,15. Kemudian titik A5 dengan koordinat 30,15. Kemudian titik A6 dengan koordinat 42,5. Kemudian yang terakhir titik A7 dengan koordinat 45,4. Kemudian kita buka tab baru untuk membuat garis selanjutnya. Kita buat titik B1 di koordinat 0,37. Kemudian titik B2 dengan koordinat 7,34. Kemudian titik B3 dengan koordinat 10,31. Kemudian titik B4 dengan koordinat 19,13. Kemudian titik B5 dengan koordinat 31,12. Kemudian titik B6 dengan koordinat 41,3. Dan yang terakhir titik B7 dengan koordinat 45,1. Kemudian kita hubungkan koordinat-koordinat tersebut agar menjadi sebuah garis. Kemudian setelah selesai membuat desain dari AutoCAD, kita save format tersebut menjadi format DXF agar nantinya mudah diimport ke dalam aplikasi Rockscience Slide2. Klik File, pilih Import, kemudian pilih gambar yang tadi sudah digambar pada AutoCAD dengan format DXF. Klik Open dan pilih External Boundary.
Setelah itu, impor material boundary dengan langkah yang sama. Selanjutnya, identifikasi metode dan parameter perhitungan. Klik menu analisis pada project setting, pilih left to right, lalu ke bagian methods dan centang di bagian Bishop Simplified dan Ordinary atau Valenius. Selanjutnya, pilih groundwater, gunakan nilai Rushiven. Setelah settingan sudah semua, klik OK dan kita lanjut ke tahap selanjutnya. Selanjutnya, identifikasi material. Langkah yang pertama untuk mengatur material, klik Properties dan pilih Define Materials. Atur setiap material dan warna untuk memudahkan dalam penyajian. Yang pertama, pasir dengan bobot isi 23 kN per meter kubik, kohesi 35 kPa, dan pH 40 derajat. Selanjutnya, material kedua yakni batu dengan bobot 19,2 kN per meter kubik, kohesi 27,3 kPa, dan pH 23,5 derajat. Hapus material yang tidak diperlukan, lalu jika sudah, klik OK. Selanjutnya, tempatkan material pada gambar sesuai dengan material boundary. Klik kanan, lalu pilih Assign Material, dan pilih pasir. Dan selanjutnya, klik kanan juga, Assign Material, dan pilih batu. Selanjutnya, yakni memasukkan loading atau beban distribusi. Klik Loading, lalu pilih Add Distributed Load, pilih vertikal dengan magnitude 17,6 kPa, lalu klik OK, dan pasang pembebanan yang telah ditentukan. Selanjutnya, penentuan bidang gelincir yang pertama, klik Surface, pilih Surface Option, pilih Option, dan menggunakan data default. Setelah sudah, kita klik OK. Selanjutnya, kita save terlebih dahulu. Setelah sudah, kita akan lanjut ke tahap running atau kalkulasi dengan cara menekan toolbar Interpret dan pilih Yes. Kemudian, Rockscience akan melakukan perhitungan. Rubah dari Ordinary atau Valenius dengan fs 0,735 menjadi Bishop Simplified dengan fs 0,689. Kita bisa cek safety factor pada bagian all surface, maka akan muncul indikator warna yang menandakan level safety. Klik Show Slice untuk melihat bidang longsor yang terjadi pada wilayah busur lingkaran. Masuk ke slice data, maka akan muncul tipe data yang ada. Untuk melihat data hasil analisa, kita bisa ke toolbar analisis. Lalu tekan Generating Report, maka akan muncul dokumen map yang berisikan. Pertama adalah project summary yang berisikan tanggal pembuatan dan nama file, general setting yang berisi tentang permeabilitas unit dan data output. Ketiga ada analisis option berisi tentang slice type dan metode yang digunakan berupa Bishop dan Valenius. Yang keempat ada groundwater analysis, didapatkan 9,81 untuk berat air pori. Random number didapatkan Park dan Miller versi 3.
Lanjut ke surface option. Loading diketahui magnitude 1,8 ton dikonversi ke kPa didapatkan 17,6 kPa dengan orientasi arah vertikal. Material di sini terdapat dua material, yaitu pasir dan batu, yang dibedakan oleh indikator warna, berat unit, kohesi, dan sudut gesekan yang berbeda. Global minimum terdapat Fs dari dua metode yang digunakan. Valid dan invalid. Surface didapatkan perbedaan angka antara dua metode. Dengan Fellenius didapatkan angka valid surface 11692 dengan nilai invalidnya 0. Sedangkan metode Bishop didapatkan angka valid sebesar 11113 dengan angka invalid 579. Slash data terdapat gaya-gaya yang bekerja pada dua metode yang digunakan. Interslash data pada dua metode yang digunakan. Entity, informasi terdapat distribusi pembebanan dan koordinasi X, Y, serta master skenario yang digunakan. Sekian video tutorial dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.